Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah seseorang meninggal dunia, tempat pertama yang akan dituju sebelum ke alam akhirat adalah alam kubur atau alam barzah. Di alam ini, mayat akan mulai mempertanggungjawabkan dan merasakan sebagian balasan dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika ia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan semakin mudah, namun jika tidak, perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan beberapa hal yang dapat membuat seseorang selamat dari azab kubur dan mendapatkan penerangan di alam kubur. Lantas, apa sajakah yang dapat menyelamatkan dan menerangi di alam kubur? Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan kunci utama bagi umat Islam. Hal ini sangat penting karena perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai pembeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang rajin menjaga syalatnya bisa menjadi penerang dirinya kelak di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembela atau penuntunmu." Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kuburan seorang wanita berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal dan beliau menyolatkannya di atas kuburnya. Beliau bersabda, "Sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya bagi mereka dengan sholatku atas mereka." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Berbagi atau bersedekah merupakan ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah dapat menjadi penerang di alam kubur karena sedekah merupakan salah satu amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya meskipun ia sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaan bersedekah ini sehingga tidak hanya sebagai penerang alam kubur, namun juga dapat terhindar dari siksa di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Dengan sering membacanya, seseorang akan mendapatkan banyak keutamaan, di antaranya sebagai penolong di hari kiamat, penerang di alam kubur, dan penghalang dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat dari Al-Bazar, kelak Al-Quran akan menjelma menjadi orang yang tampan yang akan menemani mayat di alam kubur. Ia juga akan memberi tempat tidur yang indah kepada mayat yang semasa hidupnya selalu gemar membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak membaca tasbih. Orang yang selalu berzikir, bertasbih, dan bertahmid berarti dirinya selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kasih sayangnya adalah mendapatkan penerangan di alam kubur dan pembebasan dari siksa kubur. Sebagaimana riwayat dari Imam Tobari, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bacaan tasbih juga dapat menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis,
dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan namun berat dalam timbangan amalan, yaitu, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan mengamalkan amalan ini, kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan penerangan di alam kubur dan terbebas dari siksa kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.